Benar, benar. Niming tertawa malu-malu. Dia merasa sangat bangga di hatinya, membuatnya bersemangat. Melihat keluarganya bangga padanya, Nili juga merasa sangat senang di hatinya. Bagaimana situasi di dalam klan? Tanya Nili sambil makan. Sangat aneh. Ketika topik beralih ke situasi klan, Niming mengerutkan kening. Aneh. Nili merasa sedikit ingin tahu. Ya, Niming mengangguk, kekayaan klan tanda surgawi kita hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Namun, beberapa waktu yang lalu, klan suci mulai menekan kita, menyebabkan pukulan besar bagi bisnis kami. Beberapa mitra bisnis kita juga berhenti bekerja dengan kita, membuat para tetua dan patriark kita cemas. Patriark kita bahkan secara pribadi mengirim surat kepada klan suci untuk menanyakan alasannya, tetapi dia diabaikan. Mereka mungkin ingin menunggu sebentar untuk membiarkan klan tanda surgawi kita berada dalam posisi yang lebih sulit sebelum berbicara dengan kita, tetapi tiba-tiba, ada perubahan menjadi lebih baik. Petik 2. Giliran menjadi lebih baik, tanya Nili. Betul, tiba-tiba saja, 10 klan mengambil inisiatif untuk bekerja bersama kita. Kondisinya juga sangat menguntungkan. Pada awalnya, Patriark berpikir bahwa itu adalah jebakan, namun kemudian dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki niat jahat sama sekali. Dikatakan bahwa semuanya terinspirasi oleh asosiasi alkemis. Mereka bahkan memberi kita banyak peluang bisnis dengan meminta kita menanam berbagai tanaman obat. Selain itu, pembayarannya juga sangat bagus. Di bawah perlindungan asosiasi alkemis, klan suci tidak lagi dapat menggunakan tindakan apapun terhadap kita. Kata Niming. Mendengar kata-kata Niming, Nili mengerti apa yang sedang terjadi. Pikirannya muncul keluar seorang wanita muda yang cantik. Semua ini harusnya diatur oleh Direktur Yang Xin. Karena Nili sekarang merupakan mitra penting dari asosiasi alkemis, pengaturan Yang Xin sangat normal. Kekuatan asosiasi alkemis tidak lebih rendah dari klan suci. Jaringannya bahkan lebih kuat dari klan suci. Bagaimanapun juga, semua klan masih perlu membeli ramuan dari asosiasi alkemis. Oleh karena itu, dengan perlindungan asosiasi alkemis, klan suci tidak akan berani menyentuh klan tanda surgawi lagi. Selanjutnya, dengan formula ramuan yang diberikan Nili kepada mereka, bahkan kediaman penguasa kota, dan 3 klan besar, perlu memohon pada asosiasi alkemis. Karena posisi asosiasi alkemis sedang diperkuat di titik ini, jika klan suci ingin melawan asosiasi alkemis, maka itu sama saja mencari kematian. Rencana Nili setelah pulang, selain mengunjungi kerabatnya, dia masih perlu mengatur agar klan tanda surgawi punya kontak dengan asosiasi alkemis. Nili tidak berpikir bahwa Direktur Yang Xin sudah mengatur semuanya. Selanjutnya, Nili bisa memfokuskan pikirannya untuk berurusan dengan klan suci. Tentu saja, asosiasi alkemis sangat penting untuk ini. Mengapa kamu menceritakan bisnis klan kepada anak-anak? Xiao Yun dengan raut wajah kesal menatap Niming. Di matanya, Nili masih anak-anak, mengetahui ini sama sekali tidak berguna. Pandangan seorang wanita. Sekarang Nili sudah menjadi pengendali iblis peringkat perunggu bintang 1, di masa depan, dia akan masuk ke pengurus inti klan tanda surgawi. Pada saat itu, hal-hal yang harus dia pelajari bahkan lebih dari ini. Niming balas, dengan ekspresi bangga dan bahagia. Oke, kau dibenarkan, kata Xiao Yun, tidak sabar. Ayah dan ibu masih sama dengan kehidupan sebelumnya. Mereka sering bertengkar, namun, hubungan di antara mereka masih sangat baik. Setelah melihat adegan ini, Nili tertawa. Nili mengangkat kepalanya, menatap Niming dan berkata, Ayah, untuk saat ini, aku masih belum ingin bertemu dengan Patriark. Aku ingin melanjutkan pelatihanku. Tentu, bertemunya nanti-nanti saja. Tidak masalah. Niming tertawa. Paman Nikai di samping mengusap kepala Niyu dan berkata, Xiao Yu juga harus bekerja keras, dan menjadi seperti Nili. Pasti, Xiao Yu akan bekerja keras. Niyu mengangguk dan berkata dengan nada serius. Malam semakin larut, dinginnya angin malam berhembus dari dalam hutan, dengan suara desir dedaunan tertiup angin. Nili keluar dari rumahnya, dan menuju ke hutan di bukit belakang rumahnya. Sambil duduk di atas batu besar, Nili memandang ke kejauhan, hanya melihat cahaya dari berbagai rumah tangga. Klan tanda surgawi adalah klan dengan sejarah terpanjang. Sejarahnya bila diurut bahkan bisa kembali ke era kekaisaran angin salju. Nenek moyang klan tanda surgawi adalah salah satu penguasa besar pada waktu itu. Namun, karena mengalami perubahan era, dan zaman kegelapan yang panjang, klan tanda surgawi menurun menjadi klan kecil di kota Glory. Nili menyilangkan kakinya dan duduk di atas batu besar untuk berkultivasi dengan tenang. Hanya tinggal selangkah lagi baginya untuk mencapai peringkat perak. Begitu dia menerobos ke peringkat perak, maka dia akan bisa berintegrasi dengan roh iblis bayangan dalam lampu spiritual. Sambil mengkonsumsi ramuan tanpa henti, ia akan mengoperasikan teknik budidaya, Dewa Surgawi, pada saat yang sama. Nili sedang menyerap pil ramuan ke dalam darahnya dan perlahan-lahan melepaskan efeknya ke ranah jiwa. Ini menyebabkan ranah jiwanya mulai berkembang tanpa henti. Ranah jiwa Nili mulai terus bergejolak karena dipenuhi dengan kekuatan jiwa yang kuat. Namun, jika dia ingin menerobos ke peringkat perak, itu akan sedikit sulit. Nili memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan sekitar 10 hari untuk melakukan ini. Aku hampir lupa, masih ada metode lain yang belum aku gunakan. Nili sepertinya mengingat sesuatu saat dia dengan ringan tersenyum. Ketika menerobos ke peringkat perak, ada metode yang disebut tangan meridian ajaib. Metode ini akan menyegel pembuluh darah pada lengannya, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Dia akan menyegel 36 titik akupuntur dan memaksa kekuatan jiwanya untuk terjebak dalam ranah jiwa, yang memungkinkannya untuk menembus secara paksa ke peringkat perak. Cara penerobosan dengan metode ini, selain menyerap kekuatan jiwa dalam jumlah besar, dia juga akan merusak meridian dengan jumlah kecil. Namun, dengan bantuan pil eliksir ini, pasti dapat dengan mudah disembuhkan. Kalau begitu, ayo lakukan. Nili tersenyum ringan. Melalui metode tangan meridian ajaib, dia mulai menyegel titik-titik akupuntur di dalam tubuhnya satu demi satu, benar-benar mengunci kekuatan jiwanya. Tidak ada yang akan menggunakan metode semacam ini, kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak. Bab 55, Fisik Tanda Surgawi.
Setelah peredaran kekuatan jiwanya benar-benar terkunci, maka seluruh aliran kekuatan jiwanya mulai menumpuk ke pusaran ranah jiwa, berkumpul semakin banyak. Nili terus mengkonsumsi segala macam ramuan agar kekuatan jiwanya semakin meningkat. Kekuatan jiwanya terus bertambah, menjadi semakin terkonsentrasi. Rasanya seperti udara yang sedang dikompresi ke satu titik, memungkinkan terjadinya ledakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan jiwanya semakin sesak, terjepit di dalam ranah jiwanya, tidak dapat menemukan jalan keluar. Kekuatan jiwa dipaksa masuk dan dikompresi, sedangkan ranah jiwa terpaksa robek dan selalu memulihkan diri kembali. Begitu terus-menerus dalam siklus yang tak terbatas. Rasa sakit yang hebat ini membuat wajahnya pucat pasi, keringat telah membasahi pakaiannya seperti terkena hujan. Arg, Nili menjerit kesakitan. Meskipun keinginannya terus-menerus ditantang, Nili masih mempertahankan pikiran jernihnya. Dia terus berusaha membimbing kekuatan jiwanya yang telah terkompres berkali-kali. Boom, boom, boom. Beberapa rintangan di dalam ranah jiwanya mulai pecah. Setiap kali itu pecah, Nili bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwanya tumbuh beberapa kali. BHOOMM. Kekuatan jiwa yang terkompresi akhirnya meledak, menyapu seluruh ranah jiwanya, menyebabkannya melonjak tanpa henti. Teseses. Rasa sakit yang mengerikan itu menutupi seluruh tubuhnya seperti jutaan jarum menembus otaknya. Meridiannya juga terus-menerus robek, namun, Nili dengan secara paksa menahan rasa sakit itu. Dia menunggu sampai kekuatan jiwa yang meledak tadi, yang akan membuka meridiannya yang tertutup. Wah! Nili merasa lega sekarang, tubuhnya santai. Meskipun meridiannya mengalami kerusakan yang cukup parah, tapi saat ini wajah Nili dipenuhi dengan kegembiraan. Semua berjalan seperti yang dia harapkan. Dengan menggunakan metode tangan meridian ajaib untuk memperluas ranah jiwanya, akhirnya Nili berhasil mencapai peringkat perak. Setelah kekuatan jiwanya pulih, Nili akan menjelma jadi pengendali iblis peringkat perak. Nili lalu menelan beberapa pil pemulihan, bersimpu dengan menyilangkan kakinya, dan mulai berkultivasi dengan tenang. Saat berkultivasi, ranah jiwanya saat ini sudah mampu untuk menyerap energi yin dari malam. Ditambah lagi, dengan fakta bahwa ia lelaki penuh dengan energi yang, oleh karena itu, ia tidak akan menderita sakit seperti Xiaoning. Orang Cina selalu mengatakan yin-yang. Wanita mewakili yin dan pria mewakili yang. Itu berarti bahwa seorang wanita penuh dengan yin dan seorang pria penuh dengan yang. Setelah berkultivasi sekitar 1 jam lebih, semua meridian dan kekuatan jiwa Nili telah kembali pulih. Dia akhirnya mencapai peringkat perak. Nili membuka matanya saat cahaya melintas di matanya. Dia akhirnya bisa menggunakan lampu roh iblis bayangan. Nili lalu mengeluarkan lampu roh iblis bayangan. Tangan kanannya perlahan mengusap lampu dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam lampu. Suara "pu" terdengar dari dalam lampu, dan mulai berkedip-kedip seperti cahaya hantu di kegelapan. Jeritan iblis menyeruak dari dalam lampu roh iblis bayangan. Cahaya lampu adalah tempat roh iblis bayangan berada. Namun, Nili tidak takut. Kekuatan jiwanya seperti tali, merambat menuju cahaya itu. Kekuatan jiwa Nili menemukan bayangan hitam. Seketika itu juga kekuatan jiwanya langsung melilit bayangan hitam, roh iblis bayangan menjerit dengan pilu, mencoba untuk berontak dan berusaha menghancurkan kekuatan jiwa Nili. Mencoba lari, itu tidak akan mudah. Menyerahlah di bawah kendaliku. Nili terus mengoperasikan kekuatan jiwanya untuk menundukkan roh iblis bayangan. Roh iblis ini tiba-tiba bergetar saat melanjutkan perlawanannya. Namun, di bawah tekanan kekuatan jiwa Nili, roh iblis bayangan ini secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk melawan. Wosh! Roh iblis bayangan berubah menjadi bayangan hitam dan masuk ke ranah jiwa Nili. Setelah roh iblis memasuki ranah jiwa seorang pengendali iblis, dengan menggunakan kekuatan jiwa, mereka akan bisa dikendalikan oleh pengendali iblis. Jika sang pengendali iblis tidak ingin melepaskan roh iblisnya, maka selamanya roh iblis itu tidak akan bisa mendapatkan kebebasan. Seakan roh iblis itu telah dicap oleh kekuatan jiwa. Setelah berintegrasi dengan roh iblis bayangan, ranah jiwa Nili berkembang 2 kali lipat lebih luas. Dan antara Nili dengan roh iblis bayangan akan saling mempengaruhi. Bahkan kecepatan kultivasi kekuatan jiwa Nili akan dinaikkan 2 kali lipat dari kecepatan aslinya. Roh iblis bayangan adalah salah satu roh iblis yang paling misterius. Sangat sedikit yang tahu tentang karakteristiknya. Oleh karena itu, sangat sedikit pula pengendali iblis yang dapat dengan sempurna menggunakan kemampuan tempur mereka. Namun, ini bukan masalah sulit bagi Nili. Roh iblis bayangan tidak diragukan lagi kekuatannya. Sangat kuat. Roh iblis ini juga memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Karena itu, roh iblis bayangan tidak bisa dibanding-bandingkan dengan roh-roh iblis biasa itu. Apalagi, otak Nili sudah dipenuhi dengan berbagai keterampilan bertarung yang cocok untuk roh iblis bayangan ini. Sehingga, Nili sangat mampu memanfaatkan kekuatan roh iblis bayangan hingga batasnya. Nili melambaikan tangan kanannya untuk memanggil roh iblis bayangan, saat itu juga ia spontan bergabung dengan roh iblis bayangan. Tubuh Nili bisa menghilang dan muncul kembali seperti hantu. Sebuah sabit tulang hitam tumbuh dari lengannya, seperti belalang. Roh iblis bayangan mempunyai 2 wujud, wujud hampa dan wujud raga. Ketika Nili masuk ke wujud hampa, dia akan menghilang lenyap, sangat sedikit orang yang bisa mendeteksi auranya. Tapi dalam wujud hampa ini, Nili tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Dan ketika Nili memasuki wujud raga, dia dapat meluncurkan serangan yang mematikan. Roh iblis bayangan adalah roh pembunuh yang sangat kuat. Saat bertarung, bahkan peringkat yang lebih tinggi pun, jika mereka tidak hati-hati bisa terbunuh olehnya. Sabit tulang yang tumbuh di lengan Nili, hampir semeter panjangnya, cahaya dingin menyala, terlihat sangat tajam. Nili mengamati perubahan yang terdapat di kedua tangannya, lalu melihat pohon besar beberapa meter jauhnya. Tubuhnya berkelebat, melesat ke arah pohon besar. Sabit menebas mengeluarkan cahaya dingin. Keras. Pohon itu terpotong menjadi setengah dan tumbang. Terlihat permukaan potongannya sangat halus. Nili menarik sabitnya dengan puas. Dengan pikiran, tubuhnya perlahan berubah transparan, menghilang dan lenyap. Setelah beberapa saat, sosoknya muncul kembali.
Ini layak dikenal sebagai roh iblis bayangan. Nili tersenyum ringan, mengungkapkan senyum puas di wajahnya. Roh iblis bayangan ini jelas merupakan type assassin saat bertarung dengan musuh. Dalam keadaan normal, orang awam yang lengah bisa dengan mudah dibunuh oleh roh iblis bayangan. Selain itu roh ini juga memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi, yang dapat secara perlahan diperkuat saat budidaya Nili meningkat. Pilihan Nili merekrut roh iblis bayangan sebagai roh iblis pertamanya memang pilihan yang tepat. Dalam keadaan biasa, ketika seorang pengendali iblis pertama kali berintegrasi dengan roh iblis pertamanya, mereka akan membutuhkan beberapa bulan untuk membiasakan diri dengan roh iblis tersebut. Dalam jangka waktu segitu lama, mereka baru bisa terbiasa secara perlahan dengan kemampuan bertarung roh iblisnya. Namun, ini pengecualian khusus untuk Nili, hanya dalam setengah jam, Nili sudah mampu dengan lancar memanfaatkan kemampuan bertarung dari roh iblisnya. Tidak buruk, kata Nili. Dia tersenyum ringan, menyilangkan kaki, dan duduk bersila. Nili melirik lampu spiritual yang sudah rusak. Setelah berintegrasi dengan roh iblis bayangan, lampu spiritual ini sudah tidak berguna lagi, oleh karena itu Nili melemparkan lampu itu ke sudut di dalam cincin interspatialnya. Bertepatan dengan itu, sesosok mungil tampak buru-buru berlari ke arahnya. Di bawah sinar bulan yang redup, Nili bisa melihat bentuk makhluk itu. Ini Xiao Yu yang manis. Xiao Yu, mengapa kamu datang ke sini? Tanya Nili, menatap Niu. Aku tidak bisa tidur, jadi aku ingin ikut berlatih seperti Abang Nili. Kata Niu, wajahnya polos dengan raut wajah serius. Sebelum mencapai peringkat perak, yang terbaik bagimu, jangan dulu berlatih di malam hari. Itu berbahaya demi kebaikanmu, Nili mengajar Niu dengan wajah serius. Lalu, mengapa Abang Nili bisa berlatih di malam hari? Aku, Nili tidak mungkin mengatakan bahwa dia telah mencapai peringkat perak, anak laki-laki berbeda dari anak perempuan. Anak laki-laki penuh dengan energi yang, oleh karena itu, kami tidak takut kalau energi yin memasuki tubuh kami. Aku tidak percaya padamu, kata Niu, cemberut di wajahnya karena tak percaya. Nili tanpa daya menggelengkan kepalanya. Niu memang sedikit keras kepala. Terkadang, tidak peduli apa kata orang lain, tidak ada yang masuk ke otaknya. Nili berpikir sebentar dan berkata, sejak aku pulang, aku akan mengajari Niu teknik kultivasi. Serius nih, terima kasih, Abang Nili. Niu bertepuk tangan penuh semangat. Wajah seperti sanggul kecil itu penuh dengan antisipasi. Nili mengambil kristal jiwa dari cincin interspatialnya, menyerahkannya kepada Niu dan berkata, pertama, masukkan kekuatan jiwamu ke dalam kristal jiwa utama ini. Oke, Niu tanpa banyak berpikir langsung memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam kristal jiwa utama. Setelah beberapa saat, kristal jiwa mulai menyala. Kekuatan jiwa 32 poin. Tidak buruk Xiao Yu, kamu baru berusia 9 tahun dan kamu sudah memiliki kekuatan jiwa yang tinggi. Nili tiba-tiba berhenti. Pandangannya terfokus pada bagian dalam kristal jiwa dan terkejut, bergumam, tidak heran kecepatan kultivasi Xiao Yu begitu cepat. Ternyata Xiao Yu memiliki bentuk jiwa, fisik tanda surgawi. Abang Nili, apa itu fisik tanda surgawi? Niu sangat ingin tahu karena dia belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Dan Abang Nili sebenarnya mengatakan bahwa kecepatan kultivasinya cukup cepat, namun, dia tidak menyadari hal ini sama sekali. Apa yang Niu tidak tahu, adalah Nili mengacu pada kehidupannya yang terdahulu. Sangat disayangkan bahwa sebelum bakat, fisik tanda surgawi, menunjukkan bentuknya, dia sudah keburu tewas dalam pertempuran. Nili mengusap kepala Niu dan berkata, klan tanda surgawi kita telah memiliki sejarah yang sangat panjang sejak masa kekaisaran angin salju. Prajurit terkuat dari klan tanda surgawi kita semuanya memiliki fisik tanda surgawi. Kemungkinan muncul di dalam tubuh kita kira-kira sekitar 1%. Yang berarti dalam setiap 100 anggota klan, akan ada kira-kira satu orang dengan fisik tanda surgawi. Sangat disayangkan bahwa teknik budidaya untuk fisik tanda surgawi ini telah lama hilang di zaman kegelapan. Oh, Niu mengedipkan matanya, hanya mengerti sedikit. Untungnya bahwa dalam kitab roh iblis duniawi, ada teknik kultivasi untuk fisik tanda surgawi. Nili bersukacita di dalam hatinya, menyadari bahwa dia dapat menggunakannya untuk memelihara Xiao Yu. Lalu apakah Abang Nili masih bisa mengajar Xiao Yu teknik kultivasi? Tanya Niu, sedikit khawatir. Hanya karena teknik budidaya itu sudah lama hilang, bukan berarti teknik itu tidak bisa dipelajari lagi. Tentu saja. Namun, kamu harus merahasiakan teknik kultivasi yang aku ajarkan kepadamu. Xiao Yu tidak boleh memberitahu siapapun. Ini hanya akan menjadi rahasia kecil kita. Bisakah kamu berjanji pada Abang Nili? Nili dengan lembut menatap Niu dan berkata, menurut sepengetahuan Nili, klan tanda surgawi belum bersatu, karena banyak terdapat konflik yang rumit. Oleh karena itu Nili belum mau untuk memberikan kontribusi teknik budidaya kepada klannya. Ketika Nili menjadi kuat, dia akan serius untuk melindungi klan tanda surgawi. Namun, itu tidak berarti bahwa Nili akan berkontribusi segalanya untuk klan. Pasti. Niu menganggukkan kepalanya dengan serius, Xiao Yu pasti tidak akan memberitahu pada siapapun. Nili menuntun Niu untuk merapal mantra bab pertama dari teknik budidaya, fisik tanda surgawi. Niu menirukannya, dengan kekuatan jiwa 32 poin, ingatannya sudah cukup baik. Segera, dia akan benar-benar mengingat ini. Demi tujuan keamanan, mantra dari bab pertama untuk sementara, sudah cukup. Nili akan menunggu sampai Niu selesai berlatih bab pertama, lalu dia akan memberikannya bab berikutnya. Lagi pula, Niu masih cukup kecil, dan sangat sederhana. Karena itu, dia sangat mudah ditipu. Niu lalu merapal teknik kultivasi di dalam hatinya. Segera, kekuatan jiwa dalam ranah jiwanya mulai melonjak. Di masa kekaisaran angin salju, pengendali iblis dengan bentuk jiwa, fisik tanda surgawi, dikenal sebagai salah satu dari 3 pengendali iblis yang paling kuat. Pada era itu, para jenius bermunculan dalam jumlah besar, banyak pengendali iblis peringkat legenda yang berada di kekaisaran. Namun demikian, fisik tanda surgawi masih bisa mendapatkan semua jenis penghormatan. Oleh karena itu, orang lain hanya bisa membayangkan betapa kuatnya fisik tanda surgawi sebenarnya.
Bab 56 dibunuh. Nili mengajarkan bab pertama dari nyanyian Physic of Heavenly Mark untuk Niu. Setelah dia menghafalnya, Niu menemukan ruang kosong dan mulai berlatih. Saat malam berlanjut, kegelapan menjadi lebih dan lebih terkonsentrasi. Akan ada beberapa bayangan dengan cepat melompat melintasi hutan. Nili tiba-tiba merasakan sesuatu di kejauhan. Dia memperhatikan bahwa ada bayangan bergerak di dekat tebing beberapa kilometer jauhnya. Dia sedikit mengerutkan kening, dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah bayangan muncul di udara dan terbang menuju hutan. Dia melepaskan roh iblis tanpa bergabung dengannya. Roh iblis tidak dapat berperang kecuali jika ia bergabung dengan tubuh spiritualis iblis. Namun, spiritualis iblis dapat merasakan apa yang dilihat dan didengar roh iblis, yang kadang-kadang sangat berguna. Aura roh iblis biasa bisa dengan mudah diperhatikan, namun, roh iblis bayangan iblis dapat menyembunyikan jejaknya. Oleh karena itu, sangat cocok untuk memata-matai dan mengidentifikasi medan. Roh iblis-iblis segera menemukan beberapa sosok yang jauh. Melalui mata bayangan iblis-iblis roh, Nili dapat dengan jelas melihat 3 orang mengenakan jubah hitam, bersembunyi di dalam hutan. Nili mengendalikan roh iblis-iblis, menyembunyikannya di balik pohon dan mengkonfirmasi lokasi ketiga orang ini. Orang-orang ini sedang mengobrol di antara mereka sendiri. Ini adalah wilayah keluarga Mark Surgawi. Kita harus berhati-hati, masih ada beberapa pakar peringkat emas dalam keluarga Surgawi. Jika kita menemukan mereka, kita pasti akan mati. Petik 2. Apakah kamu yakin bocah bernama Nili ini saat ini berada di rumah yang rusak di bawah pegunungan? Tentu saja, aku sudah memeriksanya di siang hari. Orang tua bocah itu bukan praktisi, oleh karena itu, kita dapat membunuh mereka tanpa mereka sadari. Petik 2. Melalui mendengar roh iblis-iblis, Nili mendengar percakapan mereka. Alisnya sedikit mengernyit, apakah ini dari keluarga suci? Dari kelihatannya, ketiga orang ini bermaksud mengejarnya. Namun, ketiga orang ini seharusnya hanya peringkat silver. Salah satu suara orang itu sepertinya tidak asing bagi Nili. Dia tiba-tiba ingat, 1 dari 3 adalah Yun Hua Deken dari Dark Guild. Setelah pertemuan di kota anggrek kuno, Nili telah menghafal suara orang ini di otaknya. Untungnya, yang datang hanyalah peringkat silver. Jumlah pakar peringkat emas hanya sedikit di seluruh kota Glory. Setiap orang memiliki papan nama khusus. Karena itu, sulit bagi para ahli peringkat emas dari Dark Guild untuk menyusup ke kota Glory. Yang terkuat di dalam mereka hanya Yun Hua Deken dari Dark Guild. Nili sedikit mengerutkan kening dan melepaskan persepsi yang kuat dari roh iblis-iblis. Samar-samar, Nili merasakan kekuatan ketiga pakar peringkat perak ini. 1 adalah peringkat perak bintang 5 dan 2 lainnya adalah peringkat perak bintang 3. Ini akan sedikit sulit untuk ditangani, gumam Nili, mengerutkan kening lagi. Jika mereka peringkat silver bintang 1 atau peringkat silver bintang 2, Nili dapat dengan mudah menangani mereka. Adapun peringkat silver bintang 3, Nili akan dapat menemukan cara untuk menangani mereka. Namun, mereka memiliki peringkat silver bintang 5, yang akan sedikit sulit. Jika ketiganya berhasil sampai ke rumah Nili, itu akan merepotkan. Xiao Yu, cepat pergi dan beritahu orang dewasa. Beritahu mereka bahwa ada beberapa orang dari Dark Guild yang ditemukan di hutan. Nili berpikir sebentar, lalu berkata kepada Niu. Orang-orang dari persekutuan kegelapan. Mata Niu memancarkan jejak ketakutan di dalamnya. Di usia muda, dia telah mendengar betapa mengerikannya Dark Guild. Lalu, kemana kamu pergi? Kakak laki-laki Nili, ayo kita pergi bersama. Petik 2. Aku akan baik-baik saja. Aku tidak akan pergi dan melibatkan mereka, aku akan tinggal di sini untuk mengawasi mereka. Cepat pergi dan beritahu orang dewasa. Dalam kelompok orang ini, ada orang yang peringkat silver bintang 5. Peringkat emas harus datang, kata Nili. Untuk mencegah serangan binatang iblis, wilayah tanda surgawi akan memiliki tetua peringkat emas yang berpatroli setiap hari. Yang perlu dia lakukan hanyalah memanggil tetua yang berpatroli. Xiao Yu, cepat, kamu tidak bisa menunda lebih jauh. Nili dengan cemas mendesak. Niu dengan cemas menatap Nili, tetapi akhirnya mengangguk. Sosok kecilnya buru-buru lari. Melihat Niu berlari jauh, Nili merasa sedikit lega. Ada 2 alasan untuk membiarkan Niu mendapatkan orang dewasa. 1 untuk mendapatkan bantuan, yang lain untuk mengirimnya pergi. Dengan cara ini, ia dapat fokus menangani situasi saat ini. Nili dengan hati-hati menyembunyikan sosoknya, perlahan-lahan mendekati kemana ketiga pria itu saat ini diposisikan. Meskipun kekuatan lawan kuat, musuh ada di depan umum dan dia disembunyikan. Karena itu, tidak sepenuhnya mustahil untuk bertarung. Yun Hua Deken memimpin 2 petarung silver peringkat 3 bintang dan perlahan-lahan maju melalui hutan. Apa yang terjadi? Yun Hua Deken tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Seperti sesuatu yang saat ini ada di sudut, memata-matai mereka. Meskipun perasaan semacam ini sangat kabur, dia tidak dapat menemukan sumbernya. Ada apa, tuanku? Tanya 2 petarung silver bintang 3, bingung. Apakah aku merasakannya salah? Yun Hua Deken sedikit mengerutkan kening. Dia membentak, seekor harimau iblis hitam besar muncul dari udara tipis. Pandangan dinginnya yang dingin itu melirik ke sekeliling hutan. Dia adalah spiritualis iblis bintang 5 dengan Black Star Tiger Spirit. Itu bahkan lebih sulit untuk diatasi. Nili sedikit mengernyitkan alisnya sejenak, bersembunyi di dalam bayang-bayang, menahan napas. Roh iblis-iblis juga bersembunyi di balik pohon, tidak bergerak. Jarak Nili dengan Yun Hua Deken berjarak sekitar 50-60 meter jauhnya. Black Star Tiger Demon Spirit itu hanya pangkat perak, tidak mungkin baginya untuk mendeteksi dia dari begitu jauh. Adapun roh iblis-iblis roh, itu tersembunyi 5 meter dari Yun Hua Deken, tubuhnya benar-benar telah berubah menjadi bentuk hampa. Mata Black Star Tiger Demon Spirit bersinar cian. Itu menyapu sekeliling, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Yun Hua Deken merasa lega dan berkata, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Yun Hua Deken mengingat Black Star Tiger Demon Spirit. Melepaskan roh iblis kamu dapat membuatnya aura mudah dideteksi oleh spiritualis iblis lain, oleh karena itu, ia harus berhati-hati.
Kita berdua akan menunggu di sini. Liu Qing, pergi dan selidiki apakah ada orang yang berpatroli di keluarga Heavenly Mark dan kirimkan kami sinyal. Yun Hua Deken berkata dengan lembut. Mengenai masalah ini, masih agak berbahaya. Karena itu, ia tidak mau mengambil risiko sendiri.